Di masa kini, Masaki duduk di sofa di antara si kembar, mengingat bagaimana salah satu dari mereka pernah memarahinya karena terlalu dekat dengan Fuka, yang kemudian berujung pada klaim berani bahwa ia sedang berpacaran dengan salah satu dari mereka. Narasi mengatakan bahwa memiliki salah satu dari gadis glamor ini sebagai pacarnya yang kebetulan adalah seorang kembar sebenarnya tidak akan mengejutkan siapapun. Lalu bertanya-tanya bagaimana reaksi orang-orang jika diberitahu hal itu sementara kedua saudari itu bergelayut di kedua lengannya. Dengan kedua gadis itu menempel erat padanya dan menggoda bahwa ia terlihat berani. Masaki menjadi kaku. Tangannya membeku. Sementara narasi mengakui bahwa situasinya sebenarnya jauh lebih rumit. Kewalahan. Masaki tiba-tiba mulai meraba keduanya sampai salah satu saudari berteriak bahwa itu sudah cukup. Yang lain memprotes dengan kaget. Dan godaan mereka berubah menjadi kekacauan canggung. Salah satu saudari, pipinya memerah, memegang lengannya dan dengan malu-malu mengeluh bahwa tangannya mulai tidak sopan. Sementara narasi dengan napas tertahan mencatat bahwa keduanya sama-sama terusik oleh situasi itu. Masaki diam-diam menikmati kemewahan memegang dua bunga lembut dan menginginkan keduanya ketika jari-jarinya menekan dada mereka sementara mereka mengerang. Setelah itu, Masaki berteriak bahwa merekalah yang menyuruhnya melakukannya. Sementara versi Chibi si kembar dengan santai meminta maaf dan bersikeras bahwa mereka benar-benar minta maaf. Kedua saudari itu mendekat dengan senyum nakal, mengatakan bahwa mereka akan menebusnya dan berulang kali meminta persetujuannya dengan nada genit yang menggoda. Permintaan maaf mereka adalah kedua kembar itu mencium pipinya pada saat yang sama, membuat Masaki memerah dan terpana sementara hati-hati kecil melayang di sekitar mereka. Masaki merenung bahwa bisa bermain-main dengan dua saudari kembar yang cantik ini hanya mungkin karena mereka adalah jenis kembar yang sangat khusus. Sementara mereka duduk dengan anggun berdampingan menatapnya. Narasi kemudian mengungkapkan bahwa mereka adalah kembar fraternal, memperlihatkan gambar-gambar lucu Yuzuki dan Fuka yang bergelayut pada Masaki sementara helix DNA berputar di antara mereka. Beberapa hari sebelumnya di sebuah kelas kosong, Yuzuki berdiri di dekat meja dan dengan lantang mengaku bahwa ia menyukai Masaki. Cerita memperkenalkan dirinya sebagai Tsubasa Yuzuki, seorang gyaru karismatik di puncak hierarki sekolah. Sempurna dalam penampilan dan kemampuan sosial saat ia memeriksa ponselnya. Kilasan masa lalu memperlihatkannya di sampul majalah sebagai model yang sedang naik daun. Sementara narasi mencatat bahwa meskipun memiliki karir yang menjanjikan, ia juga memiliki sisi lain. Yuzuki dengan ceria menunjukkan tanda damai dan mengatakan bahwa ia hanya merasa bosan. Sementara narasi menjelaskan bahwa ia berhenti dari dunia modeling setelah 6 bulan karena ia selalu hidup dengan ritmenya sendiri, dikelilingi oleh teman-teman sekelas yang bersemangat. Narasi mengatakan bahwa kepribadian bebasnya sering menimbulkan kehebohan namun ia tetap ramah kepada semua orang. Secara alami menarik orang-orang di sekitarnya. Mengamati dari jauh, Masaki mencatat bahwa bahkan dalam semua keramahan itu pasti ada pengecualian, mengisyaratkan bahwa mungkin dialah orang yang diperlakukan berbeda olehnya. Yuzuki, yang diperlihatkan dari dekat, meminta maaf dengan senyum kecil yang tegang. Matanya menunjukkan kegelisahan saat ia berbicara kepada seseorang. Masaki, yang diselimuti bayangan, mengakui bahwa dialah pengecualian itu. Percaya bahwa wajah dan tubuhnya yang mengintimidasi membuatnya tampak seperti orang yang menakutkan hanya dengan berdiri di sana, di kereta yang penuh sesak di mana orang-orang menjaga jarak darinya. Ia menarasikan bahwa hidupnya telah menjadi seperti ini, di mana ia tanpa sadar dihindari oleh orang lain. Dan ia sudah terbiasa dengan tatapan takut. Kembali di kelas, Yuzuki berdiri kaku dan meminta maaf langsung kepada Masaki, memanggilnya dengan nama keluarganya dan menunjukkan keseriusan yang jarang terlihat. Ia segera kembali ke keceriaan biasanya, mengatakan dengan senyum lebar agar ia memanggilnya Yuzuki saja. Memecah jarak sosial di antara mereka, Masaki, yang terlihat memerah dalam close-up, menarasikan bahwa memang seperti itulah cara Yuzuki memperlakukannya. Membuatnya gugup. Ia menyadari bahwa ia bukan satu-satunya orang yang diperlakukan santai olehnya ketika melihat Yuzuki dengan ceria meminta teman-teman sekelas lainnya memanggilnya dengan nama, mengabaikan hierarki sosial. Melihat pesonanya saat ia tertawa dari dekat, Masaki berpikir bahwa remaja manapun yang sedang pubertas pasti memiliki lebih dari cukup alasan untuk tertarik padanya. Suatu hari setelah sekolah, ketika Yuzuki sendirian di kelas dan giliran Masaki untuk tugas membersihkan,
Ia mencatat bahwa ini adalah kesempatan langka untuk berada berdua dengannya. Mengepalkan tangan, ia memutuskan bahwa ini adalah sekarang atau tidak sama sekali dan mengikuti keyakinannya untuk hidup dengan berani. Ia memutuskan untuk berbicara dari hati. Saat Yuzuki dengan santai melihat ponselnya, ia menguatkan diri meskipun hampir yakin akan ditolak. Merasa tidak ada lagi yang bisa ia rugikan. Berdiri di depan ruang kelas yang kosong, ia dengan gugup mulai mengaku. Tersendat dalam kata-katanya saat memanggil nama Yuzuki. Sebelum ia sempat menyelesaikannya, Yuzuki memotong dengan ekspresi serius dan mengungkapkan bahwa ia memiliki seorang saudari kembar. Masaki berdiri terpaku dengan penuh tanda tanya saat ia meminta maaf karena menjawabnya dengan cara yang begitu aneh. Sebuah gambar luar dari Suka Girls Academy muncul saat ia menjelaskan bahwa saudari kembarnya bersekolah di akademi elit khusus perempuan yang berada di dekat sana. Gambaran lembut dua gadis identik yang saling berpegangan tangan menunjukkan bahwa nama saudari itu adalah Fuka dan mengisyaratkan bahwa jika Masaki bisa bersama mereka berdua, semuanya akan berbeda. Yuzuki kemudian melangkah mendekat dan dengan berani mengatakan bahwa ia akan berpacaran dengannya dengan syarat ia juga bersedia berkencan dengan saudari kembarnya. Membuat Masaki terkejut. Masaki terpaku. Berkeringat saat dalam pikirannya ia terus mengulang gagasan berkencan dengan dua saudari kembar sekaligus dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar syarat untuk menjadi pacarnya. Mencoba menenangkan diri, ia mulai mengatakan bahwa lelucon seperti itu dari Yuzuki sudah keterlaluan. Sambil menghadapi tatapan seriusnya, tiba-tiba Yuzuki berubah ke bentuk chibi. Menangkupkan tangan dan berteriak bahwa ia benar-benar minta maaf. Membuat Masaki semakin bingung. Sambil tertawa keras, ia bersikeras bahwa itu jelas hanya lelucon dan bahkan cerita tentang saudari kembar tadi juga bohong. Sementara Masaki mengulang kata lelucon dengan tidak percaya, ia terkikik di balik tangannya dan mengatakan agar ia tidak memikirkannya terlalu dalam. Menjelaskan bahwa ekspresinya yang terlalu serius membuatnya ingin menggoda. Saat Masaki berbalik mengatakan bahwa ia akan pulang, Yuzuki terus meminta maaf dengan ringan di belakangnya. Masih tersenyum canggung. Sebelum ia sempat pergi, Yuzuki meraih lengannya, berteriak agar ia menunggu dan memanggil namanya. Jelas panik bahwa ia mungkin benar-benar pergi. Masaki berputar dan dengan putus asa mengatakan bahwa ia mencintai Yuzuki. Membuat gadis itu terkejut dengan mata terbuka lebar. Ia mengakui bahwa mereka bahkan belum berteman. Namun ia telah diam-diam memperhatikannya dari jauh. Menumbuhkan perasaannya sendiri. Yuzuki mengerutkan kening dengan penuh pertimbangan dan bertanya apakah ia benar-benar menganggap serius perkataannya sebelumnya tentang berkencan dengan kedua kembar itu. Curiga bahwa ia bukan tipe orang yang akan mengejek sebuah pengakuan cinta. Dengan cemberut dan berpaling sambil mendengus, ia bertanya apa yang membuatnya berpikir bahwa ia mengenalnya dengan baik. Sementara Masaki mengatakan bahwa ia bukan tipe orang yang akan bercanda tentang pengakuan cinta. Masaki mengakui bahwa ia tidak tahu banyak tentangnya selain fakta bahwa mereka sekelas. Namun ia menepuk dadanya dan bersikeras bahwa setidaknya ia memahami dirinya sendiri. Ia kemudian menyatakan bahwa ia tidak akan pernah mencintai wanita yang mempermainkan pengakuan cinta yang serius. Bersumpah bahwa ia tidak akan pernah jatuh cinta pada orang seperti itu sementara Yuzuki menatapnya dengan kaget. Melihatnya mencoba menganggapnya hanya sebagai trik murahan. Masaki mempererat genggamannya. Memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkan semuanya berakhir dengan tidak jelas. Ia mengatakan bahwa jika Yuzuki yang ia cintai benar-benar serius dengan kata-kata sebelumnya, maka ia sudah memiliki jawaban. Dengan tekad yang kuat, Masaki berteriak bahwa ia akan melakukannya dan menerima untuk berkencan dengan keduanya. Menyetujui syarat keterlaluan itu, Yuzuki, yang memerah dan memalingkan wajahnya, berkata bahwa ia sama seperti Masaki karena ia tidak berbohong atau bercanda tentang hal-hal penting dan berjanji akan melakukan apapun agar semuanya berhasil. Dalam bentuk chibi, ia memastikan sekali lagi apakah Masaki benar-benar serius untuk melakukan apapun yang diperlukan. Dan ia menjawab dengan malu-malu namun tegas bahwa ia benar-benar serius. Imajinasi Masaki langsung meledak saat ia membayangkan hubungan panas dengan kedua saudari itu. Bahkan dengan keras mengatakan bahwa ia juga akan menerima hal itu jika mereka menginginkannya. Sementara Yuzuki yang kesal berteriak bahwa tidak ada yang memintanya sampai sejauh itu. Yuzuki menenangkan dirinya dan berkata bahwa karena ia sudah setuju, ia tidak akan mengatakan bahwa Masaki tidak boleh melakukannya. Sementara Masaki panik karena ia ternyata benar-benar tidak menolaknya.
Tiba-tiba teman-teman sekelas mereka muncul di pintu memanggil Yuzu. Membuat Masaki dan Yuzuki sama-sama terkejut. Para gadis itu mengundang Yuzuki untuk jalan-jalan di akhir pekan dan bertanya apakah mereka bisa bertemu lebih awal. Dan Yuzuki dengan senang hati menyetujuinya, mengatakan bahwa waktunya sangat pas. Salah satu temannya melihat Masaki dan dengan penasaran bertanya mengapa ia bersama Yuzuki. Sementara Yuzuki mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa ia harus bangun lebih pagi. Membuat Masaki panik mencari alasan. Saat Masaki panik dalam pikirannya, ia berpikir bahwa jika para gadis ini mendengar tentang pengakuan cinta atau hubungan bertiga, kehidupan sekolahnya akan berakhir. Kewalahan. Ia memegang tasnya dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia harus segera pergi. Lalu diam-diam menyelinap pergi sementara Yuzuki melihatnya pergi di tengah kerumunan. Saat ia mulai berjalan pergi, Yuzuki memanggil namanya dari belakang, membuatnya berhenti. Ia melambaikan tangan dengan cerah dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu besok. Mengucapkan selamat tinggal dengan ceria sementara senyumnya membuat jantung Masaki berdebar. Saat menoleh kembali, Masaki menarasikan bahwa ia yakin belum pernah ada momen yang membuatnya merasa lebih bahagia karena menyukai Yuzuki daripada saat itu. Kemudian di kereta, sebuah pengumuman berterima kasih kepada para penumpang dan menyebutkan pemberhentian berikutnya. Sementara seorang gadis berambut panjang mendengarkan ketika narasi Masaki mengatakan bahwa hanya satu syarat penting yang tersisa. Adegan berpindah ke saudari kembar yang lebih muda yang misterius, menyamar dengan kacamata dan masker. Sementara narasi bertanya-tanya apakah langkah berikutnya setelah pengakuan yang berhasil ini akan benar-benar mengarah pada hubungan bertiga yang ditakuti. Masaki kembali menaiki kereta malam yang penuh sesak, dikelilingi oleh siluet orang-orang yang menjaga jarak dari sosoknya yang terlihat menakutkan. Ia mengingat kata-kata Yuzuki tentang saudari kembar bernama Fuka dan memikirkan bagaimana sekarang mereka bertiga terhubung oleh syarat aneh ini. Bayangan pengakuannya terulang kembali saat Masaki mengingat bahwa Yuzuki, gadis yang ia rindukan, setuju untuk berkencan dengannya hanya jika ia juga mau berkencan dengan keduanya. Syarat yang ia terima dalam momen panas. Saat masih dalam perjalanan, ia mengakui bahwa semuanya masih terasa tidak nyata dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan berkencan dengan dua gadis sekaligus ketika orang-orang saja sudah salah paham dengan wajahnya yang menyeramkan. Membayangkan reaksi orang lain, ia berpikir bahwa seseorang seperti dirinya yang berkencan dengan dua gadis cantik pasti akan membuat orang curiga bahwa ia memeras mereka. Sementara anak-anak kecil bersembunyi di belakang ibu yang ketakutan. Ketika lebih banyak penumpang bersiap naik, Masaki mencatat bahwa setelah kereta penuh, lebih sedikit mata yang akan fokus padanya dan ia bisa sedikit santai. Tiba-tiba seseorang menepuknya dan ia berbalik, hampir bertabrakan muka dengan siswi yang sangat menyamar dari sebelumnya. Ia bertanya-tanya mengapa seorang siswi berdiri begitu dekat dan mulai merasa tidak nyaman ketika gadis itu terdorong semakin maju di tengah kerumunan. Pengumuman memperingatkan bahwa pintu akan segera ditutup, dan Masaki menyadari bahwa ruang akan menjadi semakin sempit. Ia melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa berisik yang naik di pemberhentian ini pasti mendorong gadis itu ke depan sehingga ia tidak bisa melawan di dalam kereta yang padat. Bertekad untuk membantu, Masaki menariknya secara protektif ke dadanya sambil memaksa jalan melewati kerumunan. Meminta maaf saat penumpang lain berteriak kaget dan kesal. Seorang pria yang kesal mendecakkan lidahnya dan mulai mengeluh kepada Masaki dari belakang karena terganggu oleh dorongan itu. Setelah mereka mencapai sedikit ruang kosong, Masaki menghela napas lega. Bersyukur bahwa ia pernah bermain basket karena itu membuatnya mampu menerobos kerumunan. Sementara gadis yang gugup itu terus meminta maaf. Melihatnya dengan cemas memegang tasnya, Masaki berpikir bahwa ia tampak seperti hewan kecil yang tak berdaya dan menyimpulkan bahwa wajahnya yang menyeramkan mungkin membuatnya semakin takut. Kemudian ia memperhatikan seragamnya dan teringat bahwa itu milik Suka Girls Academy, sekolah bergengsi yang disebutkan Yuzuki. Saat ia mengamatinya, ia teringat bahwa ini adalah akademi tempat saudari kembar Yuzuki bersekolah dan mulai menghubungkan semuanya. Ketika kereta berguncang, gadis itu tersandung ke arahnya, menabrak dadanya sambil berseru kaget. Tubuh mereka saling menempel. Masaki, yang bahkan melalui seragamnya bisa merasakan kelembutan dada gadis itu, panik karena situasinya menjadi buruk sementara keduanya saling meminta maaf dan bersikeras bahwa itu bukan kesalahan siapapun. Terjebak oleh kerumunan,
Ia menyadari tidak ada tempat untuk melarikan diri dan dalam hati mengutuk betapa kejamnya kereta yang sesak itu sementara gadis pemalu itu tetap menempel padanya. Ia menguatkan tekadnya dan bersumpah bahwa bahkan jika orang lain selain Yuzuki melakukan hal seperti ini, hatinya tidak akan goyah karena ia adalah pria yang setia. Namun melihat dada gadis itu menempel padanya membuat tubuhnya bereaksi juga. Dan ia memohon maaf sebagai seorang siswa SMA yang sehat yang tidak sepenuhnya bisa mengendalikan hormonnya. Ketika mereka tiba di stasiunnya dan pengumuman mengucapkan terima kasih kepada para penumpang, Masaki turun dengan langkah goyah. Lega karena akhirnya terbebas dari apa yang ia sebut sebagai siksaan manis itu. Saat berjalan melalui koridor stasiun, ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia harus memikirkan dengan lebih hati-hati tentang semua urusan dengan si kembar itu. Tanpa menyadari bahwa gadis bermasker itu mengikutinya dari belakang. Panel memperlihatkan sepasang kaki Masaki dan sepasang kaki lain berjalan di sepanjang lorong. Hingga akhirnya gadis itu mempercepat langkah untuk menyusulnya. Ia tiba-tiba menarik lengan bajunya dari belakang, membuat Masaki berteriak kaget saat berbalik dan gadis itu juga bersuara kecil karena terkejut. Masaki memperingatkannya agar tidak mengikuti pria dengan wajah menakutkan seperti dirinya dan mengatakan agar ia tidak perlu khawatir tentang kejadian di kereta. Menasihatinya untuk lebih waspada terhadap orang asing. Ketika gadis itu dengan ragu bertanya apakah ia mendengar perkataannya sebelumnya, Masaki berbalik dengan bingung dan bertanya apa maksudnya. Alih-alih menjawab, gadis itu meraih tangannya dan mendesaknya untuk ikut bersamanya. Dengan cukup tegas memintanya untuk mengikuti dirinya. Dia membawanya ke tempat yang sepi di dekat beberapa loker dan melepas kacamatanya, memperlihatkan bahwa itu ternyata palsu. Sementara Masaki memperhatikannya, Masaki mengamatinya dan menyadari bahwa ikat rambut dan maskernya juga tampak seperti penyamaran yang disengaja. Membuatnya bertanya-tanya apakah kecurigaannya tentang identitas gadis itu benar. Setelah menyatukan semua petunjuk, ia memanggilnya Fuka dan bertanya apakah dia sebenarnya adalah saudari kembar Tsubasa Yuzuki. Membuat gadis itu terbelalak dan gugup saat melepas maskernya dan memperlihatkan wajah cantik yang identik dengan Yuzuki. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Tsubasa Fuka dan mengatakan bahwa karena Masaki tidak terkejut, berarti ia pasti sudah tahu tentang dirinya. Masaki mengakui bahwa jika ada satu pengecualian dari orang-orang yang biasanya menghindarinya, itu mungkin adalah adik perempuan Yuzuki. Sementara Fuka dengan senang hati memastikan bahwa kakaknya pasti sudah memberi tahu tentang dirinya, mengingat syarat Yuzuki bahwa ia hanya bisa berkencan dengannya jika juga berkencan dengan saudari kembarnya. Masaki mengatakan bahwa ia memang pernah mendengar sesuatu seperti itu. Sebuah gambar glamor memperlihatkan Yuzuki dan Fuka bersama. Sementara narasi menyoroti kepribadian mereka yang berlawanan meskipun wajah dan tubuh mereka benar-benar identik. Penuh semangat, Fuka berteriak agar mereka segera pergi sambil menarik Masaki yang kebingungan. Tampaknya ingin melewati basa-basi dan langsung menuju apa yang akan terjadi selanjutnya. Fuka memiringkan kepalanya dengan heran dan bertanya apakah Yuzuki benar-benar tidak pernah memberitahu bagian penting itu. Dengan mengedipkan mata, Fuka dengan ceria mengatakan bahwa ketika Masaki berkencan dengan Yuzune, ia datang sebagai bonus. Sementara Masaki terkejut karena Yuzuki tidak pernah menyebutkan hal itu. Dengan latar belakang kota, Masaki tergagap mengatakan bahwa ia mengerti lalu menarik kembali kata-katanya. Sementara Fuka bersumpah akan membuatnya mengerti secara langsung. Membuatnya mengeluh karena terdengar sangat sugestif. Adegan berpindah ke sebuah hotel pencakar langit yang sangat besar. Memperlihatkan interior mewahnya saat Fuka dengan cepat masuk bersama Masaki. Di dekat jendela yang menghadap kota yang berkilauan, Fuka tersenyum dan mengatakan bahwa pemandangannya indah dan mungkin akan terlihat lebih bagus lagi pada malam hari. Di dalam sebuah suite mewah, Masaki berkeringat dan bertanya-tanya mengapa mereka berakhir di sini. Tidak percaya bahwa Fuka dengan santai naik taksi langsung ke hotel mewah yang langsung ia kenali. Dalam bayangan fantasi yang mewah, Fuka duduk dengan antusias di atasnya di tempat tidur, mengingatkan bahwa ia berjanji akan membuatnya mengerti secara langsung dan bersikeras bahwa itulah yang ia maksud. Fuka menempelkan jari di bibirnya dan dengan serius memastikan bahwa itulah alasan ia membawanya ke tempat ini. Masaki menatap dengan kaget ketika ia memberi isyarat bahwa ia ingin hal itu terjadi di tempat tidur itu. Fokus berpindah ke dadanya ketika Fuka condong ke depan dan mengatakan bahwa Masaki boleh memperlakukannya sesuka hati. Dengan sopan memanggilnya Masaki-san. Berbaring di tempat tidur dengan menggoda,
Fuka memerah dan mengatakan bahwa ia ingin Masaki mengenalnya lebih dekat. Saat Masaki menjadi gugup dan terbata-bata, Fuka mulai membuka kancing pakaiannya dan mengatakan bahwa ia ingin Masaki mengenal setiap bagian dirinya, sambil menggoda menunjuk ke dadanya. Dalam posisi yang lebih terbuka, Fuka condong ke depan dan mengulangi bahwa Masaki boleh menyentuhnya di mana saja yang ia inginkan. Dengan tubuh yang memanas dan gemetar, Fuka mengeluarkan suara lembut sementara Masaki dengan wajah merah membara mengangkat tangannya dan berteriak memanggil namanya, memintanya untuk menunggu. Saat mereka sangat dekat dan bernapas berat, Fuka mengakui bahwa hanya dengan mendengar Masaki memanggil namanya tanpa kehormatan saja sudah membuatnya merinding. Sambil memegang wajahnya yang memerah, ia mengatakan bahwa hal itu membuat seluruh tubuhnya terasa bergetar. Sementara Masaki berpikir dengan ngeri bahwa ia bahkan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Sambil memerah namun berusaha tetap tenang, Fuka tiba-tiba bertanya apakah Masaki masih perjaka. Dan Masaki langsung membalas dengan kesal, menanyakan mengapa hal itu penting. Ketika Masaki secara tidak langsung mengonfirmasinya, Fuka tersenyum penuh arti dan berkata bahwa pasti sulit baginya untuk mengambil langkah pertama. Lalu dengan ceria menawarkan untuk memimpin. Dari posisi di antara pahanya saat ia berlutut di atas Masaki, ia berkata dengan nada menggoda bahwa hidangan sudah tersaji di depannya dan mengundangnya untuk menikmatinya. Masih duduk di atasnya, Fuka bergerak dengan main-main dan mengatakan bahwa yang perlu ia lakukan hanyalah menggunakan tangannya untuk melepaskan rok yang ia kenakan. Masaki, dengan wajah merah menyala, berpikir betapa agresifnya situasi ini ketika seseorang dengan wajah yang sama seperti gadis yang ia cintai justru mengejarnya seperti ini. Sementara Fuka memanggil namanya dengan lembut, berbaring dengan sikap menggoda. Fuka menjelaskannya secara langsung. Seorang gadis imut sedang berbaring di depannya dan menawarkan dirinya jika Masaki bersedia. Lalu ia bertanya apakah Masaki akan menjadikannya miliknya. Dalam posisi yang lebih rapat dan terlihat lebih rentan, ia mengulang dengan suara pelan bahwa jika Masaki bersedia, ia ingin Masaki mengambilnya. Tersadar dari situasi itu, Masaki berteriak padanya agar lebih menghargai dirinya sendiri dan menolak semuanya dengan tegas. Berpaling dengan wajah cemberut sementara Masaki menoleh dengan canggung. Fuka mengatakan bahwa wajah dan tubuhnya benar-benar identik dengan Yuzune dan bahkan mengatakan bahwa Masaki bisa menganggapnya sebagai Yuzune jika itu membantu. Dalam penjelasan versi Chibi, Fuka mengatakan bahwa sangat sedikit orang yang bisa membedakan si kembar. Sementara Yuzuki sendiri mengakui bahwa jika rambut dan pakaian mereka sama, ia pun tidak bisa membedakannya. Kembali di kamar, Fuka duduk di atas tempat tidur dan berkata bahwa tidak masalah baginya apakah Masaki bisa membedakan mereka atau tidak. Ia tersenyum cerah melihat wajah Masaki yang kebingungan dan mengatakan bahwa kedua kemungkinan itu sama-sama tidak masalah baginya. Berbaring di kasur sambil menendangkan kakinya dengan santai, Fuka mengatakan bahwa ia hanya bersikap seberani ini karena mungkin ia tipe gadis berambut gelap. Sementara Masaki berkeringat dan mengeluh bahwa ia terlalu santai. Dengan senyum tanpa beban, Fuka menelepon meja resepsionis dan dengan sopan menanyakan apakah ia telah terhubung dengan bagian penerimaan. Masih di telepon, ia dengan ceria meminta agar pewarna rambut coklat muda dikirimkan ke kamar. Sementara Masaki panik dan berteriak apakah ia benar-benar akan mewarnai rambutnya agar sama seperti kakaknya sekarang juga. Setelah menutup telepon, Fuka dengan manis mengatakan bahwa tidak perlu bagi Masaki untuk membedakan mereka dan bahwa ia hanya ingin menunjukkan betapa seriusnya ia. Sementara Masaki yang berkeringat berpikir bahwa gadis itu pasti sudah gila. Berdiri di samping tempat tidur, Masaki mengakui bahwa ia tidak lagi meragukan tekad Fuka. Dan Fuka mengatakan bahwa ia senang mendengarnya. Duduk dengan lutut rapat dan tersenyum malu-malu, Fuka mengatakan bahwa ia dan Yuzune sama-sama menantikan masa depan yang panjang bersamanya. Sementara Masaki menunjukkan bahwa justru itulah yang membuatnya khawatir. Mendekatinya dengan wajah serius, Masaki bertanya bagaimana perasaan Fuka yang sebenarnya. Mengingatkan bahwa ia setuju untuk berkencan dengan seorang pria yang baru saja ia temui. Menghadapinya dengan tenang di atas tempat tidur, Fuka mengatakan bahwa dimasukkan ke dalam hubungan dua orang seperti ini secara tiba-tiba sama sekali tidak mengganggunya. Menekan tangannya ke dadanya, ia menambahkan bahwa sebenarnya ada alasan lain di balik itu. Dengan senyum lembut, Fuka mengungkapkan bahwa ini sebenarnya bukan pertama kalinya ia bertemu dengan Masaki-san.
Mata Masaki berkedut saat ia panik memikirkan apakah ia pernah melupakan pertemuan di masa lalu dengan seseorang yang memiliki wajah yang sama dengan gadis yang ia cintai. Fuka kemudian mengulurkan ponselnya dan menyuruhnya melihat sesuatu. Di layar terlihat foto candid dirinya di stasiun. Dan Masaki bergumam bingung bahwa itu adalah foto dirinya sendiri. Ia menatap layar itu dengan benar-benar kebingungan dan mengakui bahwa ia tidak ingat kapan foto itu diambil. Fuka menyatukan kedua tangannya dan tersenyum cerah. Mengatakan bahwa ia mengingat momen itu dengan sangat jelas. Sementara Masaki berteriak bahwa itu terdengar seperti penguntitan, membungkuk dan meminta maaf. Fuka menjelaskan bahwa ia benar-benar ingin memiliki foto Masaki. Sementara Masaki hanya mengangkat bahu dan berkata bahwa ia sudah terbiasa dengan orang bodoh yang mengambil foto wajahnya yang menakutkan sebagai tantangan. Meskipun kali ini terasa berbeda. Dengan semangat penuh perasaan, Fuka mengatakan bahwa hanya mengikuti dari belakang saja tidak cukup dan ia ingin melihatnya dimanapun ia bisa. Kata-katanya terus terngiang di kepala Masaki, membuatnya kaku saat mencoba memastikan apa yang ia maksud dengan mengikuti dari belakang. Dengan mengedipkan mata, Fuka dengan jujur mengatakan bahwa ia memang telah menguntitnya dan itulah yang ia maksud. Membuat Masaki berteriak kesal mengapa ia melakukan hal itu. Mengingat kembali, Fuka mengatakan bahwa ia tidak pernah memiliki keberanian untuk mendekatinya secara langsung. Jadi mengikuti dari belakang adalah satu-satunya cara yang bisa ia lakukan. Sementara Masaki mendengarkan dengan mata terbelalak. Masaki hanya bisa mengatakan bahwa ceritanya cukup luar biasa sebelum dengan canggung bertanya sudah berapa lama ia melakukan hal itu. Sebuah kilas balik penuh bunga memperlihatkan bunga sakura berjatuhan saat Fuka menjelaskan bahwa semuanya dimulai 2 bulan lalu pada bulan April. Ketika angin musim semi masih terasa, di dalam kereta dalam kenangan itu, Fuka mengenakan seragam suka sementara narasi menjelaskan bahwa sekolah mereka percaya para siswa harus menggunakan transportasi umum untuk memahami dunia modern. Ia mengingat beberapa orang aneh yang berulang kali mendekatinya. Dan seorang pria mendekat dari belakang sambil mencium aroma rambutnya, membuat matanya melebar. Dengan wajah terganggu, Fuka mengingat seseorang yang bahkan secara terang-terangan mencium rambutnya di sampingnya. Tipe orang aneh yang mungkin bisa lolos dari tuduhan sebagai orang cabul. Dari kejauhan, Masaki yang lebih muda melihat kejadian itu dan berpikir bahwa itu terlihat begitu menjijikkan sampai-sampai hampir membuat tindakan meraba terasa lebih baik. Kenangan itu melompat ke saat Masaki mendorong masuk di antara mereka seperti yang ia lakukan sebelumnya hari itu. Sementara narasi mengatakan seseorang kembali melangkah tanpa ragu di antara Fuka dan pria aneh itu. Fuka menghadapi pria itu dan menuntut kartu nama serta identitasnya. Sementara Masaki di samping mulai menyadari bahwa orang yang ia ingat sebagai penyelamat mungkin adalah dirinya. Ia mengingat Masaki tiba-tiba muncul dengan aura menakutkan dan pria itu langsung melarikan diri ketakutan. Kembali ke masa kini, Fuka memuji bahwa meskipun penampilannya menakutkan, reaksinya saat itu sangat tepat dan terhitung. Dan ia sangat terkesan dengan ketajamannya yang tak terduga. Sementara Masaki bergumam bahwa ia menyelipkan hinaan di dalam pujian itu. Masaki menggaruk kepalanya dan mengatakan bahwa ia tidak bisa mengingat kejadian mana itu karena ia sudah melihat banyak hal serupa dan selalu mencoba menanganinya tanpa membuat para wanita melihat wajahnya. Fuka duduk tegak dan bersikeras bahwa satu tindakan itu saja sudah cukup baginya untuk setuju menjadi bonus dalam hubungan itu dan berkencan dengannya. Meskipun Masaki memprotes bahwa alasannya terasa terlalu kecil. Dengan air mata yang hampir jatuh dari matanya, Fuka bertanya apakah benar-benar salah jika seseorang jatuh cinta hanya karena satu hal seperti itu. Berpaling sambil menggembungkan pipinya, ia mengingatkan bahwa ia hanyalah seorang gadis remaja dan mengatakan bahwa kecuali ini adalah kontrak pernikahan. Ia tidak memerlukan alasan logis untuk jatuh cinta pada seseorang. Bahkan ketika Masaki mengeluh bahwa pembicaraan mereka seperti berputar-putar, dengan mata menggoda dan tangan terangkat, Fuka menyatakan bahwa jika Masaki tidak akan mengambil langkah pertama, maka ia yang akan melakukannya. Sebelum ia sempat mendekat, suara Yuzuki tiba-tiba terdengar dari luar panel, berteriak agar mereka menunggu dan menghentikan semuanya. Masaki dan Fuka langsung menoleh dan melihat Yuzuki berjalan cepat ke arah mereka. Keduanya memanggil namanya dengan terkejut saat ia menatap tajam. Dalam panel Chibi yang panik, Yuzuki menuntut Fuka menjelaskan apa yang sedang ia lakukan. Sementara Fuka dengan santai mengatakan bahwa ia sedang menyerang pria yang akan berkencan dengan mereka berdua.
Akhirnya mereka bertiga berada di atas tempat tidur. Fuka memeluk Masaki dengan hati-hati kecil melayang sementara Yuzuki menghela napas dan berkata bahwa setidaknya adiknya sangat terus terang. Dan Masaki tergagap bertanya apakah menjadi terus terang benar-benar membuat semua ini boleh. Beberapa saat kemudian, Yuzuki dengan wajah serius memeriksa ponselnya dan ketika ditanya bagaimana ia tahu, ia mengatakan bahwa Fuka telah mengirim pesan kepadanya. Sambil memegang ponselnya dekat bibirnya, Yuzuki menjelaskan bahwa Fuka mengirim pesan bahwa ia membawa Masaki ke hotel mereka. Membuat Masaki benar-benar terkejut. Dengan tangan terlipat, Yuzuki mengatakan bahwa memiliki Masaki di sini justru membuat segalanya lebih mudah untuk dilanjutkan. Sementara Masaki menyadari bahwa Yuzuki bukan hanya kaya tetapi juga pemilik hotel itu. Panel kemudian menunjukkan Yuzuki mengangkat roknya saat duduk di atas tempat tidur sambil mengatakan bahwa jika Masaki benar-benar menginginkan hubungan bertiga yang tadi ia sebutkan, ada cara untuk melakukannya. Yuzuki dan Fuka mendekat bersama di atas kasur dengan senyum menggoda sambil mengatakan bahwa mereka tidak keberatan dan bahkan bisa melakukannya di sini juga, di luar pintu suite yang tertutup. Suara Masaki terdengar gugup mengatakan bahwa ia perlu memahami dulu semua yang telah terjadi. Sebuah montase memperlihatkan lantai paling atas menara dan suite mewah yang berkilau tempat Masaki kini duduk dengan canggung di seberang si kembar. Menyadari bahwa ini adalah tempat tinggal kedua keluarga Tsubasa. Bersandar santai di sofa, Yuzuki mengatakan bahwa ini adalah tempat yang ia dan Yuzune gunakan saat bepergian ke sekolah. Sementara kepala kecil Masaki dalam panel mencatat bahwa berada di rumah gadis yang ia sukai membuat perbedaan kelas terasa lebih menakutkan daripada menyenangkan. Duduk berdampingan, si kembar menyarankan agar mereka merapikan semua kejadian. Yuzuki mengingat pengakuan cinta Masaki dengan syarat ia harus berkencan dengan dirinya dan Fuka. Sementara Fuka dengan malu-malu mengakui bahwa ia menguntit Masaki dan menyeretnya ke hotel untuk mempercepat semuanya. Dalam panel komedi, Yuzuki mengatakan bahwa pada akhirnya ia harus menghentikan kelakuan bodoh adik kecilnya itu. Narasi menggambarkan keduanya dalam bentuk chibi ketika Yuzuki memprotes bahwa nilai ujian tidak menentukan kecerdasan. Fuka berargumen bahwa mereka mendapat nilai yang sama di setiap pelajaran. Dan Masaki heran melihat Yuzuki bertingkah sangat berbeda di rumah. Yuzuki kemudian menoleh kepada Masaki dan mengatakan bahwa ia mengerti kebingungannya sejauh ini. Lalu dengan tepat menebak bahwa ia ingin tahu mengapa kedua saudari kembar itu ingin berkencan dengannya. Dengan sedikit memerah, Yuzuki membersihkan tenggorokannya dan mengatakan bahwa jawabannya kembali pada suatu kejadian di masa lalu. Dalam kilas baliknya, Yuzuki mengingat hari-hari bulan April yang mulai hangat ketika ia berjalan sendirian di kota. Berpikir bahwa ia tidak membenci keramaian tetapi kadang ingin menikmati kesendirian. Sampai sesuatu menarik perhatiannya. Ia menceritakan bagaimana saat berjalan, sekelompok mahasiswa mulai menggoda dirinya secara agresif. Mengingat kegigihan mereka, Yuzuki terlihat semakin kesal ketika mereka tidak mau menyerah dan ia hampir saja memarahi mereka. Pada saat itu, Masaki kebetulan lewat dengan aura yang begitu menakutkan sehingga suasana panel berubah menjadi gelap di sekelilingnya. Yuzuki mengingat bagaimana Masaki hanya menatap mereka dengan tajam dan para pria itu akhirnya memohon ampun lalu melarikan diri. Sementara di masa kini ia meminta maaf karena ceritanya membuat tindakan Masaki terdengar menyakitkan. Masaki mengatakan bahwa ia sama sekali tidak ingat kejadian itu karena terlalu sering melihat hal serupa dan selalu buru-buru pulang agar wajahnya yang menakutkan tidak semakin membuat para wanita takut. Sementara Yuzuki terkejut karena ia bahkan tidak menyadari bahwa gadis yang ia selamatkan saat itu adalah dirinya.